Di balik hutan yang bagi manusia tampak biasa, tersembunyi sebuah dunia rahasia. Dunia di mana hewan hidup dengan bahasa, ingatan, dan perasaan yang dalam. Mereka menyebutnya dunia senyap, tempat setiap makhluk menjaga keseimbangan alam tanpa pernah diketahui manusia. Di dunia itu, hiduplah Luma, seekor anak rusa betina dengan mata bening dan hati yang terlalu peka untuk dunia yang keras. Sejak kecil, Luma mampu mendengar bisikan malam, suara alam yang hanya muncul ketika bulan tepat di atas langit. Bisikan itu membawa pesan, dunia senyap sedang melemah. Ketika keseimbangan alam mulai runtuh, sungai mengering, hutan sakit, dan para penjaga tua satu persatu menghilang, Luma tanpa sengaja terpilih menjadi pembawa ingatan, peran terakhir yang bisa menyelamatkan dunia hewan. Namun, peran itu menuntut pengorbanan besar. Siapapun yang menjadi pembawa ingatan akan perlahan dilupakan, bahkan oleh dunia yang ia selamatkan. Dalam perjalanannya, Luma bertemu dengan banyak makhluk, burung hantu tua penjaga waktu, serigala sunyi pengantar batas, dan kura-kura kuno yang menyimpan sejarah dunia. Setiap pertemuan mengajarkan bahwa alam tidak pernah meminta untuk dimengerti manusia, hanya untuk dijaga. Pada akhirnya, dunia senyap terselamatkan, hutan kembali bernapas, sungai kembali bernyanyi. Namun, nama Luma memudar dari ingatan semua makhluk. Ia menjadi bagian dari malam itu sendiri, hadir, tapi tak pernah disebut. Dongeng ini adalah cerita tentang pengorbanan yang tak dipuji, tentang cinta yang tak diingat, dan tentang dunia yang tetap hidup karena ada yang rela menghilang. Ketika malam turun sepenuhnya dan rumah-rumah manusia mulai memadamkan lampu satu persatu, dunia tidak benar-benar menjadi sunyi. Justru di saat itulah, dunia lain perlahan terbangun. Bukan dunia yang bisa disentuh atau dipotret. Bukan dunia yang bisa dijelaskan dengan peta atau kata-kata manusia. Ia tersembunyi di sela-sela napas malam, di balik kelopak mata yang terpejam, di antara detik-detik ketika mimpi belum sepenuhnya datang. Manusia menyebutnya malam, para hewan menyebutnya waktu hidup yang sebenarnya. Di hutan yang tampak biasa bagi mata manusia, hutan yang siang hari hanya dianggap kumpulan pohon dan tanah lembab, ada denyut yang tak terlihat, akar-akar saling berbisik di bawah tanah. Daun-daun saling menyampaikan kabar lewat getaran halus. Sungai tidak hanya mengalir, ia mengingat, inilah dunia senyap. Dunia senyap tidak memiliki gerbang. Ia tidak dijaga oleh dinding atau mantra. Ia hanya muncul ketika manusia berhenti merasa menjadi pusat segalanya. Ketika kesadaran manusia melembut oleh tidur, dunia ini mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Di dunia senyap, hewan tidak berbicara seperti manusia. Tidak ada suara lantang atau kalimat panjang. Mereka berkomunikasi dengan rasa, rasa aman, rasa waspada, rasa kehilangan, rasa rindu. Seekor burung hantu tidak perlu berkata, bahaya. Getaran di udara sudah cukup. Seekor rusa tidak perlu berkata, aku takut. Langkahnya yang ragu sudah menjadi bahasa. Segalanya berjalan seimbang. Setidaknya, dulu. Malam itu, bulan menggantung rendah. Tidak terang, tidak pula tertutup awan. Ia seperti sedang mengamati, dengan kesabaran yang hanya dimiliki benda-benda langit yang telah melihat ribuan tahun berlalu. Di sebuah padang rumput kecil, di antara pepohonan tua yang batangnya dipenuhi lumut, seekor anak rusa berdiri diam. Namanya Luma. Ia masih sangat muda. Kakinya ramping, bulunya belum sepenuhnya mengeras. Jika angin bertiup sedikit lebih kencang, tubuhnya ikut bergoyang. Biasanya, di jam seperti ini, Luma akan tidur rapat di sisi ibunya, mendengar detak jantung yang menenangkan, mencium aroma rumput kering yang familiar. Namun malam ini berbeda. Luma terjaga. Bukan karena mimpi buruk, bukan pula karena suara pemangsa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Ia mendengar malam. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Tapi angin tidak pernah terdengar seperti ini. Suara itu tidak melewati telinganya, melainkan menyentuhnya dari dalam, seperti gema yang terlalu lembut untuk disebut suara. Bukan kata-kata, bukan perintah, hanya perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Dadanya terasa hangat lalu dingin,
Seperti ketika seseorang mengingat sesuatu yang seharusnya ia lupakan, seperti rindu yang tidak tahu pada siapa ia ditujukan. Luma menoleh ke kiri dan ke kanan. Hutan tampak sama seperti biasanya. Pohon-pohon berdiri tegak, bayangan tidak bergerak mencurigakan. Namun, Luma tahu dunia sedang berbicara, dan entah mengapa hanya ia yang mendengarnya. Tenanglah. Ibu Luma mendekat, menyentuhkan hidungnya pelan ke kepala Luma. Sentuhan itu menenangkan, tapi suara malam tidak pergi. Justru semakin jelas, semakin dalam. Seolah alam berkata, bukan ibumu yang kami panggil. Di cabang pohon tertinggi, sepasang mata terbuka perlahan, burung hantu tua itu sudah hidup lebih lama dari sebagian besar pohon di hutan. Bulunya memutih, sayapnya tidak lagi sekuat dulu. Ia telah melihat generasi demi generasi lahir, hidup dan kembali menjadi tanah. Ia mengenali tanda-tanda ini. Ketika anak rusa mulai mendengar malam, itu bukan kebetulan. Itu bukan anugerah yang bisa ditolak. Itu adalah pilihan alam, pilihan yang selalu datang tanpa bertanya, apakah seseorang siap menerimanya. Burung hantu itu menghela napas panjang. Malam ini, dunia senyap mulai menulis dongeng baru. Dan seperti semua dongeng penting, ia tidak dimulai dengan kebahagiaan, melainkan dengan keheningan yang terasa terlalu dalam. Luma menatap bulan. Entah mengapa matanya terasa basah. Padahal ia belum kehilangan apapun, belum. Namun jauh di dalam jiwanya, ia tahu sesuatu akan diambil darinya suatu hari nanti, dan malam sudah mengetahuinya lebih dulu. Sejak malam itu, tidur tidak lagi datang dengan mudah bagi Luma. Tubuhnya tetap berbaring di sisi ibunya, hangat dan terlindungi, tetapi pikirannya terjaga, seolah ada bagian dari dirinya yang tidak ikut terlelap. Setiap kali ia memejamkan mata, dunia justru terasa semakin hidup. Bukan dengan cahaya, melainkan dengan kehadiran. Malam tidak berbicara dengan suara. Ia hadir sebagai rasa yang pelan, tapi menetap, seperti tangan tak terlihat yang menyentuh dada Luma lalu tidak pergi. Kadang rasa itu membuatnya ingin menangis, meski ia tidak tahu mengapa. Kadang ia merasa sangat kecil, seolah seluruh hutan terlalu luas untuk dipahami oleh seekor anak rusa sepertinya. Namun anehnya, di antara semua kebingungan itu, ada juga rasa tenang, rasa dipercaya oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Luma mulai menyadari bahwa suara itu datang setiap kali dunia manusia benar-benar tertidur. Ia mengenalinya dari sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh, seperti ruang sebelum seseorang mulai bercerita. Saat itulah malam menyelinap, menyentuhnya perlahan, seolah berkata, dengarkan. Ia mencoba menceritakan perasaannya pada ibunya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan gelisah yang tak biasa. Namun ibunya hanya mengelus punggungnya, menyampaikan rasa aman yang sudah ia kenal sejak lahir. Di dunia senyap, ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Alam akan berbicara sendiri pada waktunya. Suatu malam, ketika embun menggantung berat di ujung daun dan bulan tampak lebih pucat dari biasanya, Luma akhirnya tidak tahan. Ia bangkit perlahan, melangkah menjauh dari ibunya yang tertidur. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, seolah tanah bisa merasakan keraguannya. Rumput menyentuh kakinya, dingin dan lembab, seperti mencoba menahannya agar tetap tinggal. Namun, suara malam memanggil. Luma berjalan hingga ke batas padang rumput, tempat pepohonan mulai rapat dan cahaya bulan pecah menjadi potongan kecil di antara daun. Di sanalah ia berhenti. Dan di sanalah ia melihatnya, burung hantu tua itu tidak terbang turun, ia tidak perlu. Kehadirannya saja sudah cukup membuat udara terasa lebih berat, lebih dalam. Mata besarnya menatap Luma dengan kesabaran yang tidak pernah dimiliki makhluk muda. Kau mendengarnya, bukan? Bukan suara, melainkan pemahaman yang tiba-tiba muncul di dalam diri Luma. Luma menunduk, dadanya bergetar. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bergerak. Aku tahu, lanjut burung hantu itu. Aku mendengarnya pertama kali ketika aku seusiamu, dan aku berharap, semoga tidak ada lagi yang harus mendengarnya. Luma mengangkat kepalanya. Ada pertanyaan di matanya, bercampur rasa takut dan harap.
Burung hantu itu memperkenalkan dirinya sebagai Arun, penjaga waktu. Ia bukan yang terkuat, bukan pula yang paling bijak. Ia hanya yang paling lama bertahan. Dunia senyap, sedang kehilangan ingatan, kata Arun perlahan. Dan ketika dunia lupa, ia mulai runtuh. Luma tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan kebenarannya, seperti rasa dingin sebelum hujan besar turun. Arun menjelaskan bahwa setiap beberapa generasi, alam memilih satu makhluk yang mampu mendengar bisikan terdalamnya, bukan untuk memerintah, bukan untuk menguasai, melainkan untuk mengingat, dan jika perlu, untuk menyimpan ingatan itu sendiri. Namun mendengar bukanlah hadiah, kata Arun. Ia adalah awal dari beban. Angin malam berhembus lebih dingin. Daun-daun bergerak pelan, seolah menyimak. Luma ingin berkata bahwa ia tidak siap, bahwa ia masih ingin berlari tanpa beban, tidur tanpa mimpi yang berat, bahwa ia hanya seekor anak rusa. Namun malam tidak pernah bertanya apakah seseorang siap. Apa yang akan terjadi padaku? Rasa itu muncul dalam dirinya, lebih jujur dari kata-kata. Aruun terdiam lama, terlalu lama. Akan ada hal-hal yang harus kau tinggalkan, akhirnya ia menjawab. Dan mungkin, hal-hal yang akan meninggalkanmu. Jawaban itu tidak keras, tidak dramatis. Justru karena itulah ia terasa begitu menyakitkan. Luma menoleh ke arah padang rumput, ke tempat ibunya tertidur. Ia mencintai kehangatan itu. Ia mencintai kehidupan kecil yang selama ini ia kenal. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kehilangan yang datang sebelum kehilangan itu sendiri terjadi. Dunia tidak memilih yang paling kuat, lanjut Arun. Ia memilih yang paling mau mendengarkan. Dan malam itu, tanpa upacara, tanpa janji, Luma menjadi pendengar. Bukan karena ia ingin, melainkan karena ia tidak berpaling. Ketika Luma akhirnya kembali ke sisi ibunya, ia berbaring seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Ia masih seekor anak rusa, tapi dunia tidak lagi melihatnya sebagai anak-anak. Dan jauh di dalam hutan, para penjaga lain mulai merasakan getaran halus, tanda bahwa alam telah memilih. Sementara itu, bulan terus menggantung, menyaksikan semuanya, mengetahui akhir cerita jauh sebelum siapapun berani memikirkannya, dan Luma, dengan mata terpejam, menangis tanpa suara. Bukan karena takut akan apa yang akan datang, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa tidak semua dongeng berakhir dengan seseorang yang pulang dengan bahagia dan penuh sukacita. Perubahan tidak datang dengan suara keras. Ia tidak jatuh seperti petir, tidak pula mengamuk seperti badai. Di dunia senyap, perubahan datang dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Ia datang sebagai ketiadaan. Luma adalah yang pertama menyadarinya. Luma adalah yang pertama menyadarinya. Pagi itu, jika pagi masih bisa disebut pagi ketika matahari belum sepenuhnya menyentuh tanah, Luma berjalan menyusuri jalur yang biasa ia lewati bersama ibunya. Jalur itu selalu sama, setiap batu, setiap akar pohon, setiap belokan kecil sudah terekam dalam tubuhnya, namun langkahnya terhenti. Batu besar tempat burung kecil sering bertengger. Tidak lagi terasa familiar, bukan karena berubah bentuk, melainkan karena rasa yang biasanya menyertainya telah hilang. Seolah batu itu lupa pernah menjadi tempat singgah siapapun, Luma mengendus pelan. Udara terasa kosong. Ia melanjutkan langkah dengan hati-hati. Semakin jauh ia berjalan, semakin sering dadanya mengencang. Sesuatu di dalam hutan tidak lagi menyapanya. Biasanya, pohon-pohon tua menyampaikan kehadiran mereka dengan getaran halus, sebuah rasa bahwa mereka mengenali siapa yang lewat. Kini, tidak ada, seperti berjalan di antara makhluk-makhluk yang masih hidup, tapi sudah lupa siapa diri mereka sendiri. Ketika malam tiba, Luma kembali mendengar bisikan itu. Namun kali ini suaranya berbeda, tidak lembut, tidak menenangkan, ia berat, terputus-putus, seperti seseorang yang mencoba mengingat sesuatu yang sangat penting, lalu gagal, malam sedang lupa, begitu rasanya. Aruun, burung hantu tua, memanggil para penjaga malam itu. Mereka berkumpul di lingkaran pohon tertua,
tempat akar-akar menjalar seperti jari-jari yang mencengkeram ingatan dunia. Datanglah Seren, serigala penjaga batas, dengan langkah sunyi dan mata yang selalu waspada. Datang pula Tala'a, kura-kura kuno yang punggungnya menyimpan retakan usia. Ada juga burung-burung malam, rubah, dan makhluk-makhluk lain yang jarang terlihat bersama. Lingkaran itu sunyi terlalu lama. Ada jalur yang menghilang. Seren akhirnya menyampaikan, batas dunia bergeser. Aku tidak lagi mengenali sisi timur hutan. Tala mengangguk pelan. Gerakannya lambat, seolah setiap detik adalah keputusan besar. Aku mencoba mengingat awal sungai, katanya. Tapi ingatanku berhenti di tengah. Ada bagian yang kosong. Kosong. Kata itu menggantung di udara, lebih menakutkan daripada kata rusak atau hancur. Luma berdiri di tepi lingkaran, kecil dan hampir tak terlihat. Namun bisikan malam semakin kuat di dadanya, berdenyut seiring detak jantungnya. Arun menoleh padanya. Katakan apa yang kau dengar. Luma ragu. Ia takut kata-katanya akan menjadi kenyataan. Dunia. Sedang lupa dirinya sendiri. Rasa itu mengalir keluar darinya, lembut tapi pasti. Bukan karena diserang, bukan karena diambil, tapi karena tidak ada lagi yang menyimpannya. Sunyi menyelimuti mereka, para penjaga saling memahami. Mereka tahu legenda itu, tentang ingatan tertua, inti dari semua keseimbangan, tempat dunia menyimpan cerita tentang siapa ia sebenarnya. Jika ingatan tertua melemah, kata Tala'a pelan, maka segala yang hidup akan tetap bergerak, tapi tanpa arah. Seperti hidup tanpa tahu mengapa. Malam itu, Luma tidak tidur. Ia berbaring di samping ibunya, mendengarkan napas yang masih hangat, masih utuh. Namun untuk pertama kalinya, Luma menyadari sesuatu yang menyakitkan. Suatu hari nanti, napas itu akan tetap ada, tapi mungkin tidak lagi mengenalnya. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda lupa semakin jelas. Seekor burung kembali ke sarangnya sendiri, lalu ragu, seolah tidak yakin apakah tempat itu memang miliknya. Sekawanan rusa berjalan terlalu dekat dengan batas, tidak lagi merasakan bahaya yang seharusnya membuat mereka berbalik. Yang paling menyakitkan bagi Luma adalah hal kecil. Suatu sore, ibunya berhenti sejenak, menatap Luma lebih lama dari biasanya. Tidak ada ketakutan di matanya, tidak ada ancaman, hanya kebingungan kecil, singkat, lalu hilang. Namun Luma merasakannya, seperti retakan pertama di kaca. Malam itu, Luma berjalan sendiri ke tengah hutan. Ia tidak memberitahu siapapun. Bisikan malam kini berubah menjadi tarikan lembut, mengarahkannya ke tempat yang belum pernah ia datangi. Jika dunia lupa, rasa itu bergetar di dadanya, maka seseorang harus mengingat. Ia tiba di sebuah danau kecil yang airnya begitu tenang hingga memantulkan bintang dengan sempurna. Tempat itu jarang dikunjungi, bahkan angin pun seolah berhenti di tepinya. Ketika Luma mendekat, air danau bergetar. Bayangan di permukaannya bukan hanya dirinya. Ia melihat kilasan, hutan muda, sungai pertama, makhluk-makhluk yang telah lama kembali menjadi tanah, ingatan dunia. Luma tersentak mundur, napasnya memburu. Ia belum siap melihat sejauh itu. Namun danau tidak memaksa. Ia hanya menunggu, seperti semua hal tua yang tahu waktu akan selalu menang. Ketika Luma kembali, Arun sudah menunggunya. Kau merasakannya, kata penjaga waktu itu. Luma mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Apa yang akan terjadi padaku? Rasa itu kembali muncul, lebih putus asa dari sebelumnya. Arun menatap langit. Ketika hutan lupa, katanya, yang mengingat tidak akan pernah hidup dengan cara yang sama lagi. Tidak ada janji keselamatan, tidak ada jaminan pulang, hanya kebenaran yang pelan dan kejam. Di kejauhan, angin berdesir lirih membawa bisikan yang kini terdengar semakin jelas. Waktumu akan tiba. Dan Luma, dengan hati yang mulai belajar tentang kehilangan sebelum kehilangannya benar-benar datang, berdiri di tengah dunia senyap yang perlahan memudar menjadi satu-satunya makhluk yang masih mendengarkan sepenuhnya. Perjalanan Luma tidak dimulai dengan perpisahan. Tidak ada pelukan terakhir,
Tidak ada tatapan panjang yang disadari sebagai yang terakhir. Dunia senyap tidak pernah memberi tanda-tanda besar saat sesuatu yang penting akan terjadi. Ia hanya menggeser keadaan perlahan, sampai seseorang menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Luma meninggalkan padang rumput di suatu pagi yang tampak biasa. Ibunya masih tertidur, napasnya naik turun dengan ritme yang selama ini menjadi rumah bagi Luma. Ia berdiri lama, menatap wajah yang begitu ia kenal, garis-garis lembut, aroma yang menenangkan, kehadiran yang selalu ada. Ada dorongan kuat untuk membangunkannya, untuk tinggal, untuk berpura-pura bahwa bisikan malam tidak pernah datang, namun malam sudah memilih. Luma melangkah pergi tanpa suara. Setiap langkah terasa seperti merobek benang halus yang mengikatnya pada kehidupan lamanya. Tidak sakit dengan cara yang tajam, tetapi perih yang menetap. Hutan menyambutnya dengan keheningan yang lebih dalam dari sebelumnya. Perjalanan menuju ingatan tertua bukan tentang arah. Tidak ada jalan yang bisa ditandai, tidak ada jejak yang bisa diikuti. Dunia sendiri yang akan membuka jalan atau menutupnya jika ia menganggap seseorang belum siap. Luma berjalan melewati wilayah yang jarang disentuh cahaya. Pohon-pohon di sini tumbuh lebih rapat. Batangnya berliku seolah pernah berusaha melarikan diri dari sesuatu. Tanahnya lembab, menyimpan jejak langkah makhluk yang sudah lama tidak bernama. Di tempat pertama ia berhenti, ia bertemu Nira, burung kecil berwarna abu-abu pucat. Nira dulu dikenal sebagai pembawa kabar. Ia terbang dari satu sudut hutan ke sudut lain, menghubungkan makhluk-makhluk yang jarang bertemu. Kini sayapnya masih kuat, tetapi matanya kosong. Aku lupa kemana aku biasa terbang. Rasa itu mengalir dari Nira, penuh kebingungan. Aku tahu aku pernah penting, tapi aku tidak tahu kenapa. Luma mendekat, tanpa tahu bagaimana ia menyentuhkan dahinya ke dada kecil burung itu. Sekilas, rasa hangat berpindah. Nira terdiam, lalu bernapas lega. Ia tidak sepenuhnya ingat, namun ia merasa utuh kembali. Luma tersentak, dadanya terasa lebih berat. Ia baru menyadari sesuatu yang belum pernah dikatakan siapapun padanya. Setiap kali ia membantu makhluk lain mengingat, ia menyimpan sedikit dari beban itu di dalam dirinya sendiri. Ia melanjutkan perjalanan. Di lembah sunyi, ia bertemu roh sungai. Bukan makhluk dengan wujud jelas, melainkan aliran rasa yang bergerak mengikuti air. Sungai itu mengalir terlalu lambat, seolah ragu akan arahnya sendiri. Aku lupa kemana aku membawa kehidupan. Bisik sungai itu, Luma berdiri di tepiannya sepanjang malam. Ia tidak minum, tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan dengan seluruh dirinya. Hingga fajar menyentuh air, sungai itu kembali mengalir dengan pasti, dan Luma merasa semakin lelah. Perjalanan itu mengajarkannya sesuatu yang menyakitkan. Dunia tidak akan runtuh sekaligus. Dunia akan terus meminta sedikit demi sedikit hingga yang memberi lupa bagaimana rasanya tidak memberi. Hari-hari berlalu tanpa bisa dihitung. Waktu di tempat ini tidak bergerak lurus. Kadang Luma merasa baru berjalan beberapa jam, kadang tubuhnya terasa seolah sudah berjalan bertahun-tahun. Setiap ingatan yang ia sentuh, setiap rasa yang ia simpan, membuat langkahnya semakin pelan. Suatu malam, ia tiba di sebuah dataran tinggi. Dari sana, seluruh hutan terbentang seperti lautan gelap. Di tengahnya, ada denyut cahaya redup, bukan terang, bukan gelap. Seperti jantung yang berdetak lemah. Arun muncul di sisinya, tanpa suara. Kau sudah mendekat, kata penjaga waktu itu. Luma tidak menoleh. Ia sudah terlalu lelah untuk terkejut. Apa yang menungguku di sana? Rasa itu muncul, hampir seperti permohonan. Arun diam lama, angin melewati bulunya yang menua. Tempat di mana dunia menyimpan siapa dirinya, katanya akhirnya. Dan tempat di mana seseorang harus memutuskan apakah ia bersedia menjadi rumah bagi semuanya. Luma gemetar, bukan karena dingin. Apa yang akan terjadi padaku? Setelahnya, Arun menatapnya dengan mata yang penuh sesuatu yang jarang terlihat pada penjaga. Penyesalan. Kau akan tetap hidup, katanya pelan. Tapi hidupmu akan menjadi seperti senja. Ada, tapi perlahan menghilang. Kata-kata itu tidak menghentikan Luma.
Ia berjalan turun sendirian menuju cahaya itu. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya, seolah tanah mencoba menahannya, bukan untuk melarang, melainkan untuk memberi kesempatan terakhir berpikir. Di kaki dataran itu, ia sampai pada sebuah ruang terbuka yang aneh. Tidak ada pohon, tidak ada rumput, hanya tanah halus dan cahaya berdenyut di tengahnya. Ingatan tertua, cahaya itu bukan benda. Ia lebih seperti kumpulan rasa, semua awal, semua kehilangan, semua harapan yang pernah ada di dunia senyap. Ia bergetar ketika Luma mendekat, seolah mengenalinya, dan dalam sekejap Luma melihat semuanya. Dunia ketika masih muda, makhluk-makhluk pertama yang belajar hidup berdampingan, penjaga-penjaga yang telah lama tiada, cinta yang tidak pernah disebut, pengorbanan yang tidak pernah dikenang, air mata jatuh deras. Tubuhnya hampir ambruk, ia mengerti sekarang. Tidak ada pahlawan dalam cerita ini, tidak ada yang akan disorot atau dipuji. Dunia hanya membutuhkan seseorang yang cukup diam untuk menampung segalanya. Cahaya itu berdenyut semakin cepat. Maukah kau? Pertanyaan itu tidak datang dari luar. Ia muncul dari dalam diri Luma sendiri. Ia memikirkan ibunya, padang rumput, kehidupan kecil yang hampir ia lupakan. Dan dengan suara yang hanya bisa didengar oleh malam, Luma menjawab, "Jika tidak ada yang lain, maka biarlah aku." Cahaya itu mendekat dan dunia senyap, menahan napasnya. Cahaya itu tidak menyilaukan. Ia justru lembut, terlalu lembut untuk sesuatu yang akan mengubah segalanya. Denyutnya terasa seperti detak jantung yang lelah, bertahan bukan karena kuat, melainkan karena belum ada yang menggantikannya. Luma berdiri di hadapan ingatan tertua, kakinya gemetar, napasnya pendek. Tubuh kecilnya terasa begitu rapuh dibandingkan beban yang menunggunya. Jika dunia ini memiliki belas kasih, pikir Luma, seharusnya ia memilih makhluk yang lebih besar, lebih tua, lebih siap, namun dunia tidak pernah memilih yang paling siap, ia memilih yang tidak berpaling. Cahaya itu mendekat, perlahan, seolah memberi waktu bagi Luma untuk berubah pikiran. Di dalamnya, Luma melihat kilasan terakhir, bukan tentang dunia, melainkan tentang dirinya sendiri. Ia melihat dirinya berlari bebas di padang rumput, tertawa tanpa suara bersama rusa-rusa lain. Ia melihat ibunya menunggunya di senja hari, hidung mereka bersentuhan lembut. Ia melihat kehidupan yang sederhana, utuh, dan cukup. Dadanya terasa nyeri. Apa tidak ada cara lain? Pertanyaan itu tidak diucapkan, hanya dirasakan. Ingatan tertua tidak menjawab dengan kata. Ia menjawab dengan kejujuran yang sunyi. Tidak. Untuk menyelamatkan dunia senyap, ingatan itu harus tinggal. Jika tidak lagi bisa tinggal di dunia, maka ia harus tinggal di seseorang. Dan siapapun yang menjadi rumahnya akan perlahan kehilangan dirinya sendiri, bukan mati. Lebih sunyi dari itu. Luma menoleh ke belakang, Aruun berdiri jauh, tidak mendekat. Penjaga waktu tahu ada batas yang tidak boleh ia langkahi. Wajahnya tertunduk seolah menyesal telah hidup cukup lama untuk melihat ini terjadi lagi. Kau tidak harus, rasa itu datang darinya, bergetar lemah. Namun Luma sudah mengerti. Jika ia pergi sekarang, dunia akan terus lupa. Perlahan, tanpa teriakan, tanpa kesadaran. Hingga suatu hari tidak ada lagi yang tahu mengapa mereka hidup berdampingan, mengapa batas harus dijaga, mengapa alam perlu dihormati. Dunia tidak akan runtuh, ia hanya akan kehilangan jiwanya. Luma melangkah maju. Saat cahaya itu menyentuh dadanya, rasa hangat menyebar cepat, terlalu cepat. Napasnya tercekat, kakinya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ingatan dunia masuk bukan seperti banjir, melainkan seperti hujan yang tidak pernah berhenti. Satu demi satu ia merasakan segalanya. Kelahiran sungai pertama, jeritan makhluk yang punah tanpa nama, janji-janji yang pernah diucapkan oleh penjaga lama, lalu dilupakan. Dan di antara semua itu, ia mulai kehilangan sesuatu yang lain, namanya. Bukan karena dicabut, melainkan karena tertimbun. Arwun, rasa itu keluar dari dirinya, samar penjaga waktu itu tersentak. Ia melangkah setengah langkah maju, lalu berhenti. Ia tahu, jika ia mendekat,
ia hanya akan membuat perpisahan ini lebih menyakitkan. Aku masih di sini, jawabnya pelan. Luma ingin berkata banyak hal. Ia ingin menitipkan ingatan tentang ibunya, tentang padang rumput, tentang siapa dirinya dulu. Namun setiap detik berlalu, kata-kata itu terasa semakin jauh. Seperti mimpi yang memudar saat bangun, cahaya itu kini sepenuhnya menyatu dengan tubuh Luma. Denyutnya melambat, stabil. Dunia senyap menarik napas panjang, pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Di kejauhan, sungai kembali mengalir dengan arah yang pasti. Pohon-pohon berdiri lebih tegak. Jalur-jalur batas kembali terasa jelas bagi Seren, sang serigala penjaga. Dunia selamat. Namun harga yang dibayarnya, berdiri tepat di hadapan mereka, Luma terhuyung. Aruun akhirnya mendekat, menahan tubuh kecil itu agar tidak jatuh. Saat ia menyentuh Luma, dadanya sesak. Ia merasakan sesuatu yang hilang. Bukan denyut kehidupan, melainkan kehadiran sebagai diri sendiri. Bukan mati, lebih sunyi dari itu. Luma menoleh ke belakang. Aruun berdiri jauh, tidak mendekat. Penjaga waktu tahu, ada batas yang tidak boleh ia langkahi. Wajahnya tertunduk, seolah menyesal telah hidup cukup lama untuk melihat ini terjadi lagi. Kau tidak harus, rasa itu datang darinya, bergetar lemah, namun Luma sudah mengerti. Jika ia pergi sekarang, dunia akan terus lupa. Perlahan, tanpa teriakan, tanpa kesadaran. Hingga suatu hari, tidak ada lagi yang tahu mengapa mereka hidup berdampingan, mengapa batas harus dijaga, mengapa alam perlu dihormati. Dunia tidak akan runtuh, ia hanya akan kehilangan jiwanya. Luma melangkah maju. Saat cahaya itu menyentuh dadanya, rasa hangat menyebar cepat, terlalu cepat. Napasnya tercekat, kakinya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. Ingatan dunia masuk bukan seperti banjir, melainkan seperti hujan yang tidak pernah berhenti. Satu demi satu, ia merasakan segalanya. Kelahiran sungai pertama, jeritan makhluk yang punah tanpa nama, janji-janji yang pernah diucapkan oleh penjaga lama, lalu dilupakan. Dan di antara semua itu, ia mulai kehilangan sesuatu yang lain, namanya, bukan karena dicabut, melainkan karena tertimbun. Arun, rasa itu keluar dari dirinya, samar. Penjaga waktu itu tersentak. Ia melangkah setengah langkah maju, lalu berhenti. Ia tahu, jika ia mendekat, ia hanya akan membuat perpisahan ini lebih menyakitkan. Aku masih di sini, jawabnya pelan. Luma ingin berkata banyak hal. Ia ingin menitipkan ingatan tentang ibunya, tentang padang rumput, tentang siapa dirinya dulu. Namun setiap detik berlalu, kata-kata itu terasa semakin jauh. Seperti mimpi yang memudar saat bangun, cahaya itu kini sepenuhnya menyatu dengan tubuh Luma. Denyutnya melambat, stabil. Dunia senyap menarik napas panjang, pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Di kejauhan, sungai kembali mengalir dengan arah yang pasti. Pohon-pohon berdiri lebih tegak, jalur-jalur batas kembali terasa jelas bagi Seren, sang serigala penjaga. Dunia selamat. Namun harga yang dibayarnya, berdiri tepat di hadapan mereka, Luma terhuyung. Aruun akhirnya mendekat, menahan tubuh kecil itu agar tidak jatuh. Saat ia menyentuh Luma, dadanya sesak. Ia merasakan sesuatu yang hilang, bukan denyut kehidupan, melainkan kehadiran sebagai diri sendiri. Kau berhasil, kata Arun, meski suaranya hampir pecah. Dunia akan mengingat. Luma menatapnya, matanya masih bening, masih hidup, tapi ada jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Siapa? Aku. Rasa itu muncul, polos dan menyayat. Arun terdiam. Itulah harga terakhirnya. Aku akan menjagamu, katanya akhirnya. Aku akan mengingatmu. Namun bahkan saat kata-kata itu diucapkan, Aruun merasakan sesuatu yang mengerikan. Ingatan tentang Luma sudah mulai terasa. Tipis, seperti nama yang pernah ia dengar, tapi tidak lagi bisa ia pegang. Luma berdiri sendiri. Ia tidak menangis. Ia tidak menjerit. Ia hanya berdiri, menatap dunia yang kini berdenyut sehat. Dunia yang ia selamatkan, tapi tidak lagi benar-benar mengenalnya. Malam turun perlahan, bulan menggantung rendah,
menyaksikan satu lagi kisah pengorbanan yang tidak akan pernah diceritakan oleh siapapun, dan Luma, yang pernah menjadi anak rusa dengan kehidupan sederhana, kini menjadi wadah bagi segalanya, kecuali dirinya sendiri. Tidak ada perayaan ketika dunia senyap terselamatkan, tidak ada sorak, tidak ada tanda, tidak ada satupun makhluk yang berdiri dan berkata bahwa dunia hampir saja hilang. Segalanya berjalan seperti biasa, dan justru itulah tanda bahwa pengorbanan itu berhasil. Sungai mengalir dengan suara yang kembali yakin, burung-burung menemukan sarangnya tanpa ragu, pepohonan menumbuhkan daun baru tanpa harus mengingat mengapa mereka dulu hampir menyerah. Dunia senyap hidup. Namun, di tengah kehidupan yang pulih itu, ada satu keheningan kecil yang tidak bisa dijelaskan, seperti ruang kosong di antara dua nada lagu. Luma berjalan di padang rumput, langkahnya ringan, tubuhnya sehat, matanya masih memantulkan cahaya bulan seperti dulu. Jika ada yang melihatnya sekilas, tidak ada yang akan mengira bahwa sesuatu telah hilang darinya. Namun, ia tidak lagi tahu mengapa padang rumput itu terasa akrab. Ia berhenti sejenak, menunduk, mencium aroma rumput yang basah oleh embun. Ada rasa hangat yang menyentuh dadanya, seperti kenangan yang hampir muncul, lalu menghilang sebelum sempat berbentuk aneh. Rasa itu muncul singkat, lalu pergi. Ia melanjutkan langkah. Seekor rusa betina berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya lebih besar, matanya lembut, geraknya penuh kehati-hatian. Ia menatap Luma lama, terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Rusa betina itu mendekat perlahan. Hidungnya hampir menyentuh kepala Luma, gerakan yang dulu sangat dikenalinya. Luma membeku. Ada rasa aman yang tiba-tiba mengalir deras, membuat dadanya sesak. Bukan rasa takut, bukan rasa asing, rasa pulang. Namun sebelum rasa itu sempat dimengerti, ia menguap begitu saja, seperti mimpi yang pecah saat fajar datang. Rusa betina itu mundur pelan, kebingungan melintas di matanya. Ia tahu ia seharusnya merasakan sesuatu yang lebih, tapi tidak tahu apa. Mereka berpisah tanpa kata, dan tidak satu pun dari mereka tahu bahwa itu adalah perpisahan yang paling menyakitkan karena tidak disadari sebagai perpisahan. Di tempat lain, Arun berdiri di cabang pohon tertua. Burung hantu penjaga waktu itu menatap dunia yang kembali seimbang. Inilah yang seharusnya ia jaga. Inilah tujuan keberadaannya. Namun dadanya terasa kosong. Ia mencoba mengingat tentang apa sebenarnya yang telah ia lakukan, tentang siapa yang berdiri di tengah cahaya malam itu. Ada seseorang, rasa itu muncul, samar. Arun memejamkan mata, memaksa ingatannya bekerja. Ia tahu ia kehilangan sesuatu yang penting. Ia tahu ada nama yang seharusnya terucap dengan penuh hormat dan kesedihan. Namun, semakin ia mencoba mengingat, semakin nama itu menjauh. Yang tersisa hanya perasaan, perasaan kehilangan tanpa wajah, kesedihan tanpa cerita. "Maafkan aku," bisiknya pada malam, meski ia tidak tahu kepada siapa permintaan maaf itu ditujukan. Waktu berjalan, seperti selalu. Musim berganti tanpa drama. Dunia senyap melanjutkan hidupnya, seperti semua dunia yang selamat dari sesuatu yang hampir merenggutnya. Dan Luma tetap ada. Ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa bahagia. Ia hanya ada, seperti senja yang tidak pernah sepenuhnya menjadi malam. Kadang-kadang, saat bulan menggantung sangat rendah dan dunia manusia tertidur terlalu lelap, Luma berhenti berjalan. Ia menatap langit dan dadanya bergetar tanpa sebab. Ada air mata yang jatuh tanpa rasa sedih, tanpa kenangan, tanpa nama. Hanya tubuh yang mengingat apa yang pikiran tidak lagi mampu pegang. Di saat-saat seperti itu, angin malam berdesir lebih pelan, seolah mencoba menghibur tanpa mengungkit apapun. Karena ada satu hal yang bahkan dunia pun sepakat untuk lindungi. Pengorbanan tidak perlu selalu diingat untuk tetap bermakna. Suatu malam, jauh setelah semua luka dunia tertutup, manusia tertidur dengan nyenyak, mimpi mereka damai, alam di sekitar mereka tenang, tidak ada bencana, tidak ada kegelisahan, dan jika manusia bisa mendengar dengan sangat pelan, lebih pelan dari napas mereka sendiri, mungkin mereka akan mendengar bisikan itu. Bukan nama, bukan cerita,
Hanya suara yang berkata, dunia ini masih bernapas karena seseorang rela menjadi sunyi. Bulan menyaksikan semuanya. Ia tidak menuliskan nama Luma di langit. Ia tidak mengabadikannya dalam cahaya. Bulan tahu beberapa pengorbanan terlalu suci untuk dijadikan legenda. Dan ketika fajar datang, Luma berdiri di tepi hutan, menatap matahari terbit tanpa tahu mengapa pemandangan itu membuat dadanya terasa penuh. Ia tersenyum kecil, bukan karena ia bahagia, melainkan karena dunia bahagia. Dan itulah akhir dari dongeng ini, dongeng yang tidak pernah diceritakan, tentang seseorang yang menyelamatkan segalanya, lalu berjalan pergi tanpa pernah dikenang.